Om Swastiastu pemirsa di rumah TVRI dimanapun Anda berada, kembali berjumpa bersama saya Dayu Sasrani dalam acara kesayangan kita Lestari. Sebuah acara yang mengedepankan pelestarian seni melalui seni tarinya. Sudah melihat bagaimana kepiawaian para penari yang tampil di panggung Lestari? Ya, Tari Olek Tamu Lilingan akan kita bahas terkait dengan sejarah, ragam gerak, dan perkembangannya. Bagaimana sih tari olek itu bisa hadir dan eksis hingga saat ini? Tentunya saya tidak sendiri, ditampilkan dan diperagakan langsung oleh peraga kita. Boleh kenalan dulu, sudah bisa nafas dengan baik? Sudah ya. Dari sana, siapa namanya? Silahkan perkenalkan diri dengan pemirsa. Baik, nama saya Iko Mang Aswinka Krisnanda, bisa dipanggil Mangka. Mangka, silahkan. Om Swastiastu, perkenalkan, nama saya Ida Yusita, bisa dipanggil Daisita. Ya, Mangka atau Komang Aswinka dan juga Daisita akan menampilkan tarian olek ya berdasarkan teknik duetnya. Ketika tari olek ini ditampilkan secara duet, akan dilihat bagaimana makna dan juga ragam gerak yang harus kalian perhatikan bersama untuk bisa ditarikan dengan baik. Bagaimana cara menarikan dengan baik? Saya tidak sendiri, ditampilkan langsung oleh penarinya langsung ya, yaitu Ibu Cokorda istri Putra Padmini, selaku narasumber kita juga. Om Swastiastu Ibu. Swastiastu. Luar biasa, senang sekali kembali hadir ya. Dan juga kembali kami undang seperti permintaan pemirsa bahwa materi olek yang sempat tertunda kemarin Ibu Nge, kita akan sambung kembali untuk diperkenalkan kepada pemirsa. Nah, sebelum kita ke ragam geraknya, Ibu boleh perkenalkan kembali bagaimana sih sejarah tari olek itu kepada pemirsa yang mungkin baru bergabung? Ya, silakan Ibu. Selamat siang pemirsa TVRI dimanapun berada. Ibu akan melanjutkan lagi yaitu dengan sesi kedua pada saat adegan duet ya. Jadi minggu lalu Ibu sudah dapat singgung yaitu sejarahnya tari olek, yaitu diciptakan oleh Bapak Ketut Mario dari Tabanan ya pada tahun 1952. Ya, beliau berkolaborasi dengan pemusiknya itu Anak Agung Gede Mandra dari Desa Priatan ya. Nike dipesan oleh warga negara asing John Kuss untuk dipersiapkan membawa rombongan kesenian ke Amerika Serikat dan Eropa. Ya, itu sejarahnya adanya tari olek ya. Kemudian Ibu, ya kalau kisah yang diangkat ya. Ya, kisah yang diangkat mungkin adik-adik semua udah tahu ya. Jadi menggambarkan kumbang betina dan jantan ya sedang bercumbu rayu di taman bunga. Ya. Jadi temanya adalah tema percintaan ya dengan nuansa romantis. Makanya untuk penari olek ya Ibu sarankan ini harus remaja gitu ya, bukan masih anak-anak. Nah, kalau anak-anak chemistry-nya kadang-kadang kurang akan berhasil gitu di panggung. Makanya ini tari olek ini cocoknya porsinya untuk adik-adik yang remaja, putra dan putri begitu. Mungkin kriteria penari yang harus ditampilkan Bu Ibu? Nah, kriteria penari ya tentunya untuk penari olek putri dan putra ya biasanya itu ya yang kendalanya mencari pasangan itu apalagi dalam rangka lomba di sekolah untuk mencari pasangannya itu sulit. Tapi yang diharapkan dalam kriteria putranya itu tetap lebih tinggi, lebih bodinya lebih agak gagah ya dengan putrinya begitu. Jangan putranya lebih kecil sesaluknya daripada putrinya begitu. Ini kan dari sesaluk, dari kualitas gerak tentunya juga ini gagah. Jangan lembek, putra halus ya, agak gagah dia begitu ya. Ini tetap dia karakternya lembut, putra halus ya, lembut dan anggun begitu. Nah, demikian ya pemirsa sejarahnya ketika di tahun 1952 seorang seniman asal Amerika bernama John Kuss itu ingin menampilkan sebuah tari kreasi baru yang dipesan langsung kepada seniman Bali Bapak Ketut Maria atau yang dilafalkan Bapak Imario untuk dapat menciptakan sebuah tarian duet. Ketika idenya ini terrealisasikan, kemudian Bapak Imario mengkolaborasikan dengan pemusiknya Bapak almarhum Gusti Mandra dari Ubud. Kemudian mereka mengkreasikan tarian tersebut
dengan ide yang diangkat adalah bagaimana kumbang jantan dan betina itu sedang memadu kasih di taman bunga yang indah. Kemudian gerak-gerik itu diramu menjadi sebuah tarian indah ya, berkonsep duet ya, kemudian dapat ditarikan di Amerika dan Eropa hingga berkembang sampai saat ini pemirsa. Seperti yang pemirsa saksikan saat ini, bagaimana penari Olek itu dapat menarikan tariannya dengan baik. Tentunya dengan ragam gerak khas yang tidak boleh ditinggalkan. Ya betul begitu Ibu Nge. Okay. Nah silakan Ibu untuk dapat dijelaskan kembali ragam khas atau informasi lainnya silakan. Mungkin untuk perkembangan ya Boleh, tadi boleh. disinggung. Ya. Perkembangan untuk tari Olek secara umum ini masih eksis ya, Betul. tetap. Ya mungkin dengan adanya pendidikan formal dan non formal. Misalnya kalau pendidikan formal itu kan di sekolah-sekolah, misalnya di SMKI tetap Iya, diberikan, mungkin diisi ya, itu kampus tetap isi ada Bali, materi ya. Olek ya. Udah itu non formal mungkin itu diberikan di sanggar-sanggar biasanya nggih. Udah persiapan untuk lomba begitu. Jadi di hotel-hotel itu masih tetap dipentaskan tari Olek. Jadi secara umum itu masih tetap eksis untuk tari Olek. Ya, bagaimana cara menarikannya? Jangan kemana-mana pemirsa. Nanti kita akan bahas setelah yang mau lewat satu ini. Tetap di TVRI Media Pemersatu Bangsa. Baik pemirsa, kembali bersama saya Dayu Sasrani dalam acara Lestari tentang tari Olek Tamu Lilingan yang akan kita bahas di segmen kedua ini tentang bagaimana munculnya penari laki Olek untuk merayu penari Olek perempuannya. Nah, kisah ini sangat romantik tapi ada pakem-pakem khusus yang harus ditaati dan tidak boleh dilanggar. Seperti apa romantisme yang ada dalam duet daripada tari ini? Kita langsung kepada narasumbernya. Silakan. Ya. Jadi intinya ya ini kan temanya percintaan ya. Kalau menurut Ibu itu ya orang jatuh cinta pasti dari pandangan pertama kan gitu ya. Jadi itu harus disampaikan dengan jelas ya. Pada saat coba Dayu. Setelah agam kiri sekarang ke agam kanan. Coba. Mangka dari mana ya? Iya, jadi di sini harus muncul aura-aura kasih. Ya, meskipun sekarang tidak pacaran Ibu Nge, tapi harus muncul itu yang susah. Di panggung itu harus profesional. Ya, itu memang betul-betul dianggap pasangannya. Ya, udah di luar panggung ya boleh harus berteman lagi. Ya, berteman lagi. Ya, silahkan. Kemudian ada gerakan. Jerang sir nar nang nyar nyar jatata terong ner nyer nyer ner nar nareng narang nareng neng pandangannya tetap sledet sir senyum nen nen terong neng nyer nenong naren dere de dang jet neraran dere reng dang deng sir ya. Jadi stop dumun. Komposisi yang harus dilakukan sebagai penari putri dan putra itu jelas. Garisnya harus tajam. Kalau ini putri di sana pojok, ini putra di sana ya. Sekarang coba cari peralihannya. Nah, sekarang sehingga putranya di sana, putrinya di sini. Itu harus membuat garis juga tajam. Coba pindah. Darerong neng nyer. Nah nat hap neng nat neng 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 yer dat dat nat neng der neng det dare re deng dang der rat dare det det hap anggo sir nang hap nang dar ya. Oke ya. Jadi untuk pola lantai. Pola lantai maaf ya. Ya, jadi penari sekarang melakukan di sini tidak masalah Ibu. Iya, nggih. Jadi itu adik-adik harus perlu diperhatikan dan selanjutnya di sini kan banyak adegan mebet-ebetan istilahnya. Nggih, hebet-ebetan bercumbunya itu. Iya, bercumbunya ya. Kemudian, Ibu? Nah,
di sini penari putra dan putri itu harus sudah mulai ada pendekatan yang lebih agak dalam begitu. Mulai dari mana itu bisa dilihat? Dari ini jang jerang jat jarara derera derera derang cat jang jet sireng. Nah, coba itu ya. Mungkin bisa dimulai dari pandangan mata dulu. Ya, Ibu, dari ya? pandangan Ya, mata. pandangan Itu matanya. pandangan mata itu tidak boleh lepas. Selalu dia dari pandangan pertama bertemu untuk adegan selanjutnya tidak boleh lepas. Yang putri juga terus pandangannya. Apa ya? Jenar. Senyum yang betul-betul dari dalam itu. Senangnya luar biasa begitu ya. Ya, itu yang harus dituangkan emosinya ya. Ya, coba Setelah ini, jang jerang jang cat. Mana ya posisinya? Ya. Jang jerang cat. Jarara re re ra re te ra re rang cat jang jet jang jet. Jaran je no na ni na re ra re rong tarik. Ning nong ning nang nong ning gale no na ni na terus ne na no ni no ni na ni ne nong nong neng no na ni na re rong driang ning hop ya stop ya. Adik-adik pemirsa yang ada di rumah ya, pada saat ngipo ya gerakan ngipo itu jangan terlalu dekat sekali. Banyak adik-adik melakukan di lapangan, ibu lihat sampai hidungnya itu bersentuhan ya. Kalau sudah bersentuhan penontonnya juga, nah itu sebenarnya yang tidak bagus ya. Jadi jarak estetis, jarak keindahannya itu tidak akan tampak dari depan. Ya, itu harus ada jarak, itu jarak keindahan. Nah, ini kalau sudah ada jarak, ini nyengenget. Nah, lihat ini coba Dayu. Nah, coba engkau Dayu. Nah, supaya begitu ya. Kalau misalnya terlalu dekat, gitu. Dayu ndak akan ini jarak pandangnya terlalu nuncap genten nggih. Coba Dayu agak jauh. Nah, jadi enak melihatnya dari depan. Ya. terlihat arah pandangnya. Ya, pandangannya ya. Chemistry-nya itu harus ada ya, Adik-adik. Ya, harus itu dikeluarkan emosi itu. Ya. Ya, coba terus lakukan terus. Dong dong deng dong dang ding deng dong. Jangan mendekat lagi. Nina. Ding ding dereng dereng jarang jarang ya. Oke. Na na ne na ne na. Dira ne ne na ne. Dong dong deng dong dang ding dang. Awas, jangan terlalu dekat. Dong dong derang. Ning ceret jang jarang cet. Jan dong dang ding jereret hop. Jor nyenona ninang. Hop. Ya, stop. Nah, ini biasanya adik-adik melakukan banyak berpose ya. Mungkin tukang foto tuh dapat kesempatan untuk klek. Nggak begitu sebenarnya nggih. Jor nyenona ninang. Jeret jang langsung Aswinka langsung tutug jang jing jong jeng jing jaran nyeren jaran nyeren jaran nyeret sir. Nah, ini kan ya adik-adik. Nah, itu biasa ibu lihat di lapangan itu lama sekali Dayu. Ya. Ada pause. Ada seperti pause-nya. Cet lama sekali ya. Itu dapat ada gerakan ya tertunda. itu tidak ya salah nih Kang Ya, mungkin maksudnya ingin memberhentikan atau melanjutkan. Nah, antara di tengah-tengah itu jadi berdiam sebentar. Jadi sebentar saja, sesaat saja ya. Ya harusnya itu disambung dengan gerakan melepas selendang, membuang pandangan. Iya. Kembali ke coba ulang nih lagi sekali. Jarararat. Jar nenonarirang. Jarararat. Jar nenonaninang. Jeret. Hop. Jangan dilepas dulu. Hop. Ya. Jar coba mangkap ya. Jarararat. Nar nenonaninang. Jeret. Jang jang. Turun dulu deh. Ding dang dong. Ya. Dang deng net sir lagi ya. Iya, outnya juga harus ditata rapi. Ambil selendangnya.
lihat ke penonton, ya baru balik. Iya, nggih. Nah, nike yang pada saat duetnya yang perlu diperhatikan, nggih. Pada saat apa ya yang perlu ditekankan niki, egol becatnya nike, tolong sebelum ada nike selah untuk menarik, sebelum gending nike tetap ngegol, ya terus terus niki ngegol. Nah, makanya kalau kita menari oleng ini harus betul-betul tidak boleh goyang. Kalau udah goyang kita jadi yang melakukan konsentrasinya kan terbagi. Ya, nike karena ngegol becatnya, terus nike hebat-hebatnya baru tarik. Sirno. Mereka pandangannya jangan gitu dah yuk. Jadi makanya Aswin harus agak jauh. Jadi enak. Nah, terus niki ini terus ngegol baru. Nah, itu biasanya yang adik-adik agak malas untuk melakukan ya. Karena mungkin berat badan ya di paha itu karena di tidak paha. bisa mengatur posisi badannya, rasanya perutnya dikempiskan atau narik nafasnya seperti itu ya, mungkin perlu diperhatikan. Nah, pemirsa, tadi sudah kita lihat bagaimana penari oleng itu melakukan gerakan duet yang saya maksud itu romantismenya perlu diperhatikan. Nah, ini salah satunya adalah sentuhan-sentuhan tubuh yang tidak boleh terjadi antara hidung pasangan penari, itu tidak boleh terjadi. Kemudian sentuhan badan bahu mungkin tidak boleh terjadi, begitu ibunya. Jadi tetap dekat, ya. Harus ada pakem yang baik untuk melakukan duet. Meskipun dia romantis tapi tidak erotis, mungkin boleh bilang begitu ibunya. Boleh maju sedikit lagi pemirsa dan kita bisa melihat penarinya. Nah, untuk mencari energi senyum mendalamnya itu boleh diajarkan kepada pemirsa. Nah, ini memang pada saat adegan duet ini kadang-kadang kita pengamat penonton itu sampai kita melihat menontonnya tidak berani sampai menoleh karena terpukaunya untuk menonton si penari yang ada di atas panggung. Itulah duet yang betul-betul dilakukan. Enak, chemistry-nya ada, ya, chemistry-nya ada. Pandangan itu tidak boleh lepas Dayu. Tadi waktu baru keluar, ya, baru ke kanan, ke kiri. Nika kan belum sudah bertemu. Kalau sudah bertemu itu tidak boleh lepas pandangannya dengan laki-laki, dan laki-laki pun juga seperti itu. Nika. Pokoknya sampai terakhir itu tetap selalu berpandangan begitu sampai ending begitu. Kalau dia melakukan pola lantai itu bagaimana sebaiknya, Bu? Pola lantai diagonal dengan pandangan, jadi tidak harus menoleh langsung, berarti ada hadap-hadapan dulu ya. Ada waktu sedikit melihat baru pindah pandangan, mungkin seperti itu. Pokoknya masih bisa berpandangan, harus tetap berpandangan. Itulah chemistry-nya ada begitu. Jadi kita nontonnya, aduh, ya sepertinya betul-betul sesuatu yang betul-betul terjadi di atas panggung begitu ya. Nah, Ibu, nanti kita akan lanjut kembali setelah yang satu ini. Pemirsa jangan kemana-mana, masih ada bahasan seru lainnya. Tetap di TVRI, Media Pemersatu Bangsa. Baik pemirsa, untuk mengawali tarian duet ini dimulai dari seorang penari oleng melakukan gerakan metimpuh. Nah, silakan untuk dimulai per detailnya, kita akan langsung bersama dengan narasumber. Silakan Ibu. Pada saat metimpuh kedua itu ada gerakan ngenjet namanya. Kalau seorang penari bisa mampu mengenjet, enjatannya itu cepat, itu memang bagus. Tapi kadang-kadang kebanyakan itu dia melakukannya tekniknya salah. Tidak, sumbernya ada di bawah. Ya, hanya dia di tangan gitu ya. Nah, itu sebenarnya di paha. Coba Dayu bisa enggak melakukan yang sumbernya dari sini, jangan di tangan aja. Berarti metimpuh penari flat, jaran dari bawah ya. Terus kembali bergetar, ya. Oke. Sehingga atributnya ini bergetar hingga sampai ke bunga. Itu kalau bisa ya. Tapi Ibu lihat
Dayu getarannya tidak maksimal. Bagaimana cara mensiasati? Bagaimana Ibu? mensiasati? Kalau ibu sendiri, apalagi sekarang sudah umur usia ya, maklum ibu tidak bisa Bergetar melakukan seperti itu. cepat. Ibu lakukan yang pelan, tapi harus bisa menghidupkan bagian muka. Iya. Jadi penonton itu daya tariknya ada di ekspresi begitu. Menjatnya pelan, tapi ini hidup. Coba. Dayu alternatif yang kedua. Nggih. Daran jat niren getarkan tangan jarang ilag le det senyum ya naran ilag le det sir re hop ta le cerer hop sir pelan ilag hop de tut de sirna darareng di jarang ilag hop det sir ya. Oke. Nah, itu yang pelan Dayu. Coba Dayu mau yang mana mau dipilih silahkan. Kalau Dayu mau memilih alternatif yang pertama, yang cepat silahkan. Asalkan mampu untuk menggetarkan itu sumbernya dari bawah datangnya. Kadang-kadang banyak kita di lapangan melihatnya ininya dia yang diutamakan ya. Nah, jadi pemirsa ada pilihan. Nah, ada pilihan alternatif penggunaan berat badan ketika pemirsa atau adik-adik yang masih berlatih dalam posisi pemula hingga menengah mungkin ya. Kalau belum terfokus pada kaki, getaran badan itu boleh dilakukan dengan menggerakkan bagian perut ke atas. Ya, ini bukan tetap dari gerakan dari bawah datangnya. Tetap datangnya dari bawah. Ketika sudah dari tingkat madya hingga mahir begitu harus menggunakan energi dari bawah, gitu, bergetar dari bawah. Sehingga atribut sampai bunga ini bergetar, tapi tidak sampai lepas ya, tapi tetap energi itu keluar dari bawah. Nah, boleh lagi sekali Dayu lanjutkan dengan geraknya. Ya. 1, 2, 3. Kalau njat pelan, agak volumenya agak diperlihatkan ya. Njat pelannya, ya. Seperti itu Ibu Nge. Nah, silakan pemirsa dapat diperhatikan sehingga volume geraknya yang dari getar hingga ngenjat ini bisa dilakukan dengan, seperti itu. Seledetnya juga harus dibuka. Kemudian tayungannya Niki, ya, seledet. Ada yang menggunakan seledet, ada yang menggunakan nyagut. Nah, boleh dengan tayungnya Niki, Bu. Ada yang menggunakan putaran tangan, ada yang langsung polos. Nah, sebaiknya bagaimana, Ibu? Biasa begini memang. Ya, jadi pemirsa, mungkin ada yang bertanya-tanya ini gerakan harus digunakan. Walaupun ya? tidak membawa kipas, tapi ini gerakan pemanisnya ya, boleh. Ya. Hap, set, tak, hap, nyegot. Plak, senyum, jot, ilag, hop, that, siren, jot. Yang kedua, persiap untuk datangnya penari laki oleh. Ilag, hop, that, sir, ya, oke. Terus kemudian kita akan mendatangkan laki oleknya dengan cara. Ya, keluar lakinya, oke. Nah pemirsa, untuk laki olek keluar kedua sudah dipersiapkan di sebelah panggung dengan gerakan gandang-gandang. Mulai dari berjalan, melihat dari kejauhan siapa ya itu yang datang, begitu rasanya emosinya yang ada. Siri lagi da derang deng sir nenang da deng deng not ding tut de da reng hop that hop anggo le kenyam nang jar na kotes neng sir
det sir deng nong derong dora deng derong dore ro ding nang dot det deng nong hop det anggo sir pandangan pertama ya senyum hop net ner nong ner dong derora deng derang jangan untol yuk lihat terus pasang naren nang jadada derareng jar detang jar dong derora reng derang derora ding nang dot net neng neng det pecok lesnya sir senyum net nong yer nong neng nong neng hop not no neng nong net neng nong hop net ne nor de rang de rong net ne ra re ra ding nat na ne no na neng de tu no neng sir no ne no net ne nong na de ra rang nat na nang yer Gilag. Gilag, jangan dihapus ininya. Ding. Det pucuk senyum. Net nenang yerna nena ya hap bertemu hap tarik nenang net ning neng net ra re ra det ne ra re ra ding nat na ne no na ning dingang nang deng anggo sir net ne na tu jeng hap ya layak dek sir na jarare rat jerere det hap jerere tu jeng hap sirere nanero jarare rat jerere det sir neng ngal nandang dorang kapa nani nang saling dorang ya oke den dorang kapa jarareng jararat hap jangan nenong satu li kasangan ampun tekuk satu nah ini hap pandangan ja neneng nih cat jang hap sir nang neng nang iya nena neng jar nena nene terera pandangannya jangan lepas neno nena nong driang deng ceret jarang cet tarik lagi sekali nena terus ngengkon nena yerna neno nang nena deriang adeng seret jang jerong cet ya lihat pandangan no pucak jararat neno nang jeret jong hap neng lihat pasangannya lihat terus nena nong deng derang ilag ya bagus ya mundur ambil kencet sama-sama hap ke depan kasih pandangan terakhir iya baru oke jadi ngambil pencetnya hap tak baru iya ya jadi ini deh hap tuh lihat pas ke depan ya baru tarik nih ya begitu deh yuk ya pemirsa terlihat duet yang lebih
baik lagi dari sebelumnya. Karena apa? Karena kita menekankan bagaimana teknik pandang, arah pandang itu ya harus tetap kontak dengan satu penari dan penari lainnya. Mereka harus menjadi satu dalam kesatuan dan tari oleng ini. Sehingga benar cerita yang ditampilkan bagaimana duet daripada kumbang jantan dan kumbang betina itu terlihat. Nah pemirsa, ada gerakan apa lagi yang harus kita bahas? Nanti ya, jangan kemana-mana, tetap di TVRI Media Pemersatu Bangsa. Terima kasih pemirsa, masih bersama saya Dayu Sasrani dengan narasumber kita sekaligus penari oleh tamu lilingan Ibu Cokorda Istri Putra Padmini dan juga peraga Dayusita dan Komang Aswinka untuk memperagakan tari olek tamu lilingan di sesi terakhir nih, tidak terasa ya. Untuk pembahasan kita sudah cukup banyak, dari yang sebelumnya juga sudah membahas tentang sejarah, ragam gerak, struktur, perkembangan, dan satu lagi ada hal penting yang perlu kita ketahui adalah bagaimana kostum yang baik dan benar. Silakan Ibu. Nggih. Silakan maju sedikit. Ya, kita akan perhatikan kostumnya. Silakan Ibu. Pemirsa, jadi kostum untuk tari olek ya, itu semuanya mungkin sudah banyak mengetahuinya. Jadi ya ini terdiri dari putri dulu ya, kain ya. Ini tadi agak salah sedikit ya. Ini kuningnya, Dayu harus tidak kelihatan ya. Jadi cara pemakaian kain itu untuk kancutnya nih jangan sampai kelihatan. Baik. Ya. Jadi hijaunya saja kelihatan dari depan. Jadi pembatas kainnya harus di belakang. Ya. Baik. Kemudian Oke, Ibu. sudah. Untuk gelungan ini saya rasa memang Dayu merasakan agak sedikit goyang. Makanya pada saat ngegol becatnya dia terasa agak goyang. Ya, kocak di atasnya. Besok-besok kalau untuk menari itu satu bunga harus betul-betul dijepit, satu bunga dijepit gitu ya. Nah, untuk ini Dayu kasih gecak niki kasih gecak. Mungkin 1 boleh, 3 boleh karena ini pakai gelungan. Kalau pakai gelungan itu harus ada gecak samping kanan Gecak kiri. gecak pelipisnya Ya, pemirsa. pelipisnya Baik. untuk lebih gregetnya kelihatan. Nah, itu sudah bagus. Kemudian ada selendang, Ya, selendang, oncer ya. oncer, olek. Ya, ini adalah atribut yang paling penting dalam tari olek ya. Biasanya ini yang bahayanya. Kalau sampai terjadi lepas ya, ini udah fatal begitu ya. Pada saat memakai oncer, niki harus betul-betul diperhatikan, harus kuat, tidak boleh sampai jatuh wenten niki. Kalau ini satu aja, Iya betul. satu pakai ini ndak bagus ya jadinya itu ini Yeah. atribut yang paling penting. Nah, terus selanjutnya ini karena putri halus ya. Ini sudah benar untuk ampok-ampoknya nggih. Besok-besok adik-adik Ibu banyak melihatnya. Sekarang ampok-ampok untuk karakter putri halus itu memilih ampok-ampok harus jeli nggih. Di sininya besar sekali. Ya, di belakang juga besar. Jadi keras karakternya begitu ya. Kalau kita dulu yang pakai besar-besar tuh karakter yang keras ya, raksasa, raksasi ya gitu ya. Sekarang itu Ibu enggak tahu perkembangannya ya begitu orang buat ampok-ampok sekarang. Itu adik-adik harus jeli karena adik-adik melakukan melakoni putri halus ya. Ini harus kecil di sininya, di sini baru besar untuk geruda mungkur di belakang. Ini sudah benar melakukannya nggih. Nah, ini untuk oleh Badung ya, gaya Badung memang seperti ini kostumnya. Nah, kalau untuk oleh Peliatan ya, Ibu setahu Ibu ya, ini gelungannya ada perbedaan. Di sini ada sungut ya, itu menggambarkan kumbang ya. Di sininya ada nektarnya. Iya, ada sungutnya ya itu ya. Sudah itu, nah ini seperti ada tutup dadanya panjang sekali kalau untuk oleh Peliatan karena melilit niki, melilit seperti tari tenun. Baik, Dayu. itu dililit di pinggang Ini perbedaannya sampai ke ya. pinggul, Jadi dia ini kelihatan lagi sampai dia ke bawah begitu. Itu aja perbedaannya Perbedaan ya kostumnya, kalau untuk oleh Badung dan
kelihatan Untuk begitu. badong dan belantana Badong sama, ya. sudah. Kemudian iya. kita ke bunga, Ibu. Bunga yang digunakan mungkin Nggih. setinggi Bunga ya itu disesuaikan hitungannya dengan mungkin, face oke, mukanya sesuai. penari ya. Ada muka penari kecil tapi bunganya terlalu tinggi sekali Ya, ya, itu seperti- tidak bagus ya, kelihatan Betul. tenggelam mukanya jadinya. harus diperhatikan tinggi, Disesuaikan dengan simetrisnya, face dengan mukanya gelungannya penari. juga. Nggih. Nggih, nggih. Kalau ini udah Kemudian menggunakan bagus. antol dan semanggi bunga Nggih. merah. Nggih. Coba hadap ke belakang ya, ini yang rias yang standar lah gitu ya. Ya kalau mau pakai cempaka ya standar silahkan untuk menambahkan itu. Ya ini karena ya di studio maaf tidak ada bunga hidup ya, ini harusnya dikasih lah satu. Untuk yang ini. laki Ibu silahkan. Nah terus untuk yang putra ya, kalau yang putra itu Iya, silahkan Ibu. Ya, mungkin dari pemirsa, saya boleh mendekat lagi Aswin? Iya. Untuk kostum, jadi pemirsa bisa dilihat menggunakan kain lelancingan dan kancut seperti ini. Ya, silahkan diangkat dulu, Dek. Baik. Kemudian setelah kancut, baru looknya ada ampok-ampok yang sama ya. Kemudian ada badong yang dipasang dengan lenteranya dan juga badong dengan perhiasan seperti ini. Lalu ada rumbing dan udang. Mungkin kalau kelihatan udangnya yang sedikit berbeda, Bung. Iya. Nah, ini pemasangan udang. Nggih. Saya kira Aswin agak Terlalu tenggelam. turun, Bu. Turun, ya. Oke. Jadi Boleh naik sedikit. ini ada dua dari alis ya, dua jari. dua jari jaraknya. Nah, iya, Ya. oke. Nah, itu lebih ganteng jadinya kelihatan ya. Tadi agak turun, turun, iya, ya. Baru dipasang bunga merah kanan kiri dan Iya. bunga imitasinya di belakang. Bunga sangat emas imitasinya. Iya, Baik. iya. Itu tergantung cara pemakaian gelungan. Kadang-kadang orang memakai gelungan ininya agak ke bawah Iya, iya, ya, iya. itu terlalu ke atas Nongak, juga iya, tidak nongak gitu, tidak bagus juga ya. Kemudian ada properti kipas juga yang cukup penting ditarikan. Properti kipas ini dalam. Baik, Tribu, terima kasih sekali waktunya untuk materi sudah dibawakan dengan sangat jelas kepada pemirsa. Mungkin ada pesan lainnya, Ibu, silakan. Pesan dari Ibu ya, sebagai seorang pelaku ya di atas panggung ya, bagaimana caranya adik-adik sebagai penari bisa mengharmoniskan semua unsur dari tari, yaitu wiraga, wirama, wirasa, dan wirupa. Itu yang penting. Kalau wiraga tekniknya sudah bagus untuk ngoleknya, oke. Wiramanya tepat dengan musiknya, dia harus tepat tadi tujeng ya. Ya, harus Pas hitungnya dia, 2 kali. ya harus tendados ngutang sel, nggih. betul. Ya itu. Jadi dia udah kawin antara gerak dan musiknya. Ya itu akan menimbulkan gerakan yang lentur ya dinya biasanya ya. Wirasa itu penjiwaan ya, chemistry supaya timbul chemistry-nya itu bagaimana sebagai seorang pemain. Dari dalam dia harus udah bisa menuangkan, oh ini betul-betul pasangan saya yang menarik, yang itu semua harus kata-kata itu harus ada dalam hati sehingga keluar dia dalam ekspresi. Ya, wirasa penjiwaan ini penting sekali dan wirupa ya tentunya itu daya tarik penonton juga. Penarinya cantik, ganteng, sesuai sesalutnya dengan sesuai. materi, Ya. Jadi putrinya cocok, putranya cocok ya. Itu semuanya harmonis ya. Semuanya harmonis, jadi itulah pertunjukan yang betul-betul bisa memuaskan hati penonton. Terima ya. kasih waktunya Ibu. Lain kali kita akan undang kembali Ibu, tentunya dengan materi yang berbeda. Ibu Cokorda Istri Putra Papini silakan kembali ke tempat. Terima kasih sekali waktunya. kasih. Dan untuk adik-adik untuk dapat bersiap ya, kita akan melihat mereka untuk menari lagi. Terima kasih pemirsa untuk dapat menyaksikan materi tari Olek Tamu Lilingan. Semoga bermanfaat dan akhir kata kami segenap kru yang bertugas undur diri dan ditutup dengan Para Mesanti Om Santi 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 Om.